Kembali di Kompas ya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun KPK tidak hadir dan meminta sidang ditunda. Hasto melayangkan dua permohonan pra-peradilan jilid kedua, yaitu soal sah atau tidaknya penetapan tersangka, lalu kemudian terkait dengan dugaan pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara Harun Masiku. Sidang perdana pra-peradilan Hasto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Namun KPK selaku termohon tidak hadir dan meminta sidang ditunda. Hakim memutuskan menunda sidang hingga 10 dan 14 Maret mendatang dengan catatan menjadi panggilan terakhir bagi KPK. Tim kuasa hukum Hasto meminta KPK menghormati persidangan. Ya, jadi sidang akan ditunda ke tanggal 14 dengan catatan bahwa ini merupakan panggilan yang terakhir bagi pihak termohon. Jadi apabila panggilan sampai sah dan patut, kemudian tidak hadir pihak termohon, maka pengadilan akan melangsungkan persidangan melanjutkan tanpa kehadiran pihak termohon. Sebelumnya pada 13 Februari lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memutuskan tidak menerima gugatan status tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Hakim menyatakan gugatan Hasto kabur atau tidak jelas karena Hasto menjadi tersangka atau atas dua kasus, sementara gugatan pra-peradilan hanya untuk satu kasus saja. Informasi selengkapnya mengenai sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto Kristianto sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Niko, untuk saat ini apa saja alasan dari pihak KPK untuk meminta sidang ditunda? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Kalau misalnya kita tadi berdasarkan konfirmasi dari juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto yang menyatakan bahwa pihaknya melakukan penundaan terkait dengan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto pada hari ini dikarenakan karena pihak KPK ini masih terus melakukan koordinasi dan juga menyiapkan materi jawaban untuk nantinya menjalani sidang pra-peradilan. Adapun dalam proses sidang yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam tadi, pihak PN Jakarta Selatan ini akhirnya menunda sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Dan tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto sendiri mengajukan 2 kasus gugatan pra-peradilan dalam hari ini. Di antara yang pertama ini adalah dugaan suap pergantian antar waktu yang diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Dan tadi setelah sidang berakhir, Juno dan juga saudara, pihak dari tim Hasto Kristianto sendiri memberikan statement kepada wartawan bahwa dari proses penahanan yang saat ini dilakukan oleh KPK kepada Hasto Kristianto merupakan salah satu bentuk perintangan penyidikan yang juga dilakukan oleh KPK itu sendiri. Dan kemudian dari tim Hasto Kristianto sendiri ini juga menilai bahwa KPK ini tidak menghormati proses pra-peradilan yang sedang berjalan. Dan berikut merupakan statement dari salah satu kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, pasca sidang pra-peradilan pada hari ini. Ada kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21. Ya. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya. Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya.
Ya, Juno dan juga saudara, selain itu tadi proses persidangan atau sidang pra-peradilan yang digelar pada hari ini hakim memutuskan untuk menunda 2 kasus yang diajukan oleh tim Hasto Kristianto, yang mana kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto terhadap salah satu mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ini ditunda hingga tanggal 10 Maret 2024, sementara kalau misalnya kasus dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku ini ditunda hingga 14 Maret 2025. Sementara kalau misalnya dari latar belakang kasus ini sendiri sudah ditetapkan 6 tersangka, diantaranya ini adalah Harun Masiku, lalu ada Hasto Kristianto, lalu ada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, lalu ada mantan anggota Bawaslu Agustiana Tio Frediland, dan juga ada salah satu kader PDIP, yakni Saiful Bahri, dan juga advokat dari PDIP Doni Tri Istiqomah. Namun ada tiga tersangka yang saat ini sudah menjalani vonis, yakni ada Wahyu Setiawan, lalu ada Agustiana, lalu kemudian Saiful Bahri ini juga sudah menjalani vonis yang telah dibebankan kepada mereka. Kita masih menunggu jalannya proses sidang nantinya, sidang peradilan Hasto Kristianto nantinya seperti apa, Juno dan juga saudara, karena menarik ini ditunggu pada tanggal 10 Maret 2025 dan juga 14 Maret 2025. Hasto, demikian. Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta melanjutkan pelaksanaan sidang lanjutan kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil hari ini. 3 anggota Angkatan Laut atau 3 anggota TNI Angkatan Laut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti berupa rekaman CCTV. 3 terdakwa dalam kasus ini merupakan anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Kelasi Kepala Bambang Apriyatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Penembakan bos rental mobil terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten pada Januari lalu. Kejadian menewaskan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman dan seorang rekannya. Mereka ditembak ketika melakukan pengejaran terhadap mobil sewan yang diduga digelapkan oleh para pelaku.